Semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Ricky Winardi dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan video TED Talk saya yang akan bertema tentang Investing 101, yaitu hal-hal apa saja sih yang perlu diketahui oleh calon investor. Nah, teman-teman, agenda pembahasan kita pada hari ini akan dibagi menjadi dua. Yang pertama, kita akan menjelaskan tentang apa sih pengertian dari investasi itu, dan yang kedua, bagaimana sih tips-tips yang diperlukan oleh calon investor dalam berinvestasi. Nah, sebelum kita mulai nih teman-teman, ada sebuah quotes, yaitu a doctor cares about your health, a financial expert cares about your wealth. Artinya nih teman-teman, kalau biasanya kita sakit, kita itu konsultasinya ke dokter nih. Tapi kalau kita punya masalah dalam keuangan, kita akan berkonsultasi ke financial expert atau ahli keuangan. Pada bagian kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari investasi. Jadi investasi itu apa sih? Sederhananya nih teman-teman, investasi itu merupakan kegiatan menanamkan modal dengan tujuan untuk mendapatkan return atau imbal hasil nih. Jadi biasanya dalam investasi ini tidak terbatas pada satu produk atau dua produk saja ya teman-teman, bisa dalam banyak produk. Misalnya bisa pada produk ekuitas atau modal, contohnya pada saham, bisa pada produk liabilitas atau utang, contohnya pada obligasi, atau bisa juga kita investasi dalam aset-aset produktif seperti beli tanah ataupun beli properti. Dalam berinvestasi ini teman-teman, kita biasanya harus menggunakan yang namanya uang dingin. Jadi uang dingin itu apa sih? Jadi uang dingin itu merupakan uang yang sedang tidak kita butuhkan dalam waktu dekat. Artinya, uang ini itu bukan uang untuk kebutuhan hidup kita, bukan uang untuk dana darurat kita, bukan juga uang untuk dana pendidikan kita. Jadi, uang ini itu merupakan uang yang sudah kita sisihkan sejak dulu, dan tujuannya itu untuk dijaga-jaga aja gitu teman-teman, yang sedang tidak kita pakai, yang sedang nganggur istilahnya. Nah, tujuan kita investasi itu apa sih? Paling utama ya, tujuan utamanya itu untuk melawan yang namanya inflasi nih teman-teman. Karena kita memiliki musuh yang tak kasat mata nih istilahnya, yaitu inflasi. Kenapa? Karena inflasi itu secara tidak langsung, setiap waktu, setiap tahun itu akan menggerus daya beli dari uang kita. Sehingga secara tidak sadar, kita itu semakin dimiskinkan oleh yang namanya inflasi. Karena semakin tahun, daya beli dari uang yang kita miliki itu semakin berkurang. Maka apa sih solusinya? Solusinya itu berinvestasi teman-teman. Yaitu karena investasi itu bisa memberikan imbal hasil dan harapannya imbal hasil itu bisa melawan tingkat inflasi per tahun. Selanjutnya ada tips kedua dalam berinvestasi, yaitu ingatlah aturan 50, 30, dan 20. Nah teman-teman, yang perlu kita ketahui yaitu ketika kita mendapatkan pemasukan atau pendapatan, 50%-nya itu harus dimasukkan untuk dialokasikan untuk kebutuhan kita. Kebutuhan itu merupakan sesuatu yang wajib kita gunakan untuk bertahan hidup. Misalnya kita beli makan, beli minum, untuk beli tempat tinggal kita, itu merupakan kebutuhan. 30%-nya lagi kita alokasikan untuk keinginan. Keinginan dalam hal ini itu bisa berupa apa saja sih yang kita inginkan, bisa berupa jam tangan atau hal-hal yang sedang tidak mendesak. Dan yang terakhir, 20% lagi wajib kita alokasikan untuk investasi atau menabung, sehingga ketika kita menggunakan tips kali ini, kita bisa lebih cepat mencapai kebebasan finansial. Nah, tips ketiga nih teman-teman, yaitu kita harus mengenali profil resiko kita. Profil resiko ini sangat erat kaitannya dengan bagaimana kita bisa mentoleransi yang namanya fluktuasi harga. Misalnya kalau kita bisa melihat harga saham yang selalu naik turun setiap harinya atau setiap jamnya, itu berarti kita memiliki profil resiko yang agresif. Dan apabila kita tidak tahan atau kita kurang bisa mentoleransi perubahan harga tersebut, maka kita termasuk orang yang konservatif. Atau pula bisa juga kita berada di tengah-tengah antara agresif dan konservatif, yaitu kita berada di tingkat moderat. Tips keempat, yaitu kita perlu mendiversifikasi yang namanya portofolio investasi. Tujuan diversifikasi itu apa sih? Tujuan utamanya itu untuk kita menyebar risiko kita. Jadi kita tidak menaruh telur dalam satu keranjang yang sama gitu teman-teman. Jadi ketika salah satu aset keuangan ini mengalami fluktuasi harga yang turun misalnya, kita masih memiliki aset-aset lain yang bisa menahan nilai kekayaan kita sehingga tidak langsung jatuh atau langsung turun nih teman-teman. Tips kelima atau tips yang terakhir yaitu berinvestasilah secara konsisten. Dalam berinvestasi itu teman-teman, orang yang akan menjadi lebih kaya itu bukanlah orang yang bisa mendapatkan return lebih tinggi dalam hari ini. Misalnya dalam 1 tahun ini bisa returnnya tinggi. Bukan seperti itu. Tetapi orang yang bisa bertahan lebih lama dalam berinvestasi secara konsisten dan dalam jangka waktu yang panjang nih teman-teman. Karena apa? Karena ada yang namanya compounding interest atau bunga berbunga. Sehingga ketika bunga itu digulungkan terus-menerus secara konsisten setiap bulan, setiap tahunnya, maka pada akhirnya itulah yang akan menjadi imbal hasil yang paling tinggi dibandingkan orang yang hanya bisa mendapatkan imbal hasil tinggi pada satu saat tertentu saja.
Nah, jadi kesimpulannya ada 5 tips yang sudah saya bagikan tadi ya teman-teman. Yang pertama, kita harus menginvestasikan uang dingin kita. Yang kedua, ingatlah pada aturan 50-30-20. Yang ketiga, kenali profil risiko kita. Yang keempat, diversifikasi portofolio investasi. Dan yang terakhir, berinvestasi secara konsisten. Baik, mungkin sekian aja presentasi saya pada Tech Talk kali ini. Dan sebelum saya mengakhirinya, ada sebuah quotes nih teman-teman dari Robert T. Kiyosaki, atau seorang ahli keuangan yang terkenal ini. Yaitu, the rich don't work for money, they make money work for them. Artinya, orang kaya itu berinvestasi sehingga uanglah yang bekerja untuk mereka, dan mereka tidak bekerja untuk menukar waktu mereka dengan uang, karena waktu yang dimiliki manusia itu terbatas. Sekian presentasi saya pada Tech Talk hari ini. Terima kasih banyak teman-teman atas perhatiannya.